Nah, Bapak Ibu, penting sekali seperti arang itu, kalau arang itu dikeluarkan dari kumpulannya, arang yang menyala ini dikeluarkan dari kumpulannya, maka arang itu akan cepat padam, akan cepat mati. Tapi kalau arang itu ada di dalam kumpulannya yang menyala-nyala itu, maka arang itu akan hidup ya, dan akan terus menyala-nyala. Demikian juga Bapak Ibu sekalian sudah memilih pilihan yang tepat untuk terus bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya roh kita akan terus menyala-nyala karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan berkata begini, biarlah rohmu menyala-nyala ya, dan janganlah kerajinanmu kendor. Jadi Tuhan mau kita tetap rajin dan rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah tiba di dalam kitab Ayub pasal yang ke-37. Ayub pasal 37. Saya akan bacakan ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Ayub pasal 37 ayat yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah, ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. 5. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena pada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Wow, luar biasa ya. Alkitab di dalam terjemahan baru, di Alkitab kertas saya punya judul begini, kemuliaan Allah di alam semesta. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, waktu peristiwa ini, apa yang diucapkan di kitab Ayub ini, belum ada yang namanya Alkitab ya, juga belum ada yang namanya Yesus Kristus. Mereka nggak mengerti kalau akan lahir kemudian Yesus Kristus putra Allah itu ke atas muka bumi ini. Kita beruntung kita hidup setelah Tuhan Yesus lahir di atas muka bumi ini, sehingga kita bisa mengerti, bisa mengenal Tuhan itu seperti apa. Kita beruntung di zaman kita Alkitabnya banyak, sehingga kita bisa lebih mengenal lagi Tuhan ya. Nah, pada zaman dulu Bapak Ibu sekalian, belum Tuhan Yesus belum lahir, Alkitab juga tidak ada. Orang-orang pada zaman itu kok bisa ya percaya kepada Tuhan ya. Nah, salah satunya mereka percaya kepada Tuhan yaitu melalui alam semesta ya. Luar biasa, dia lihat salju begini ya kan. Kok bisa ada salju ya? Kemudian dia lihat hujan, dia gini, kok bisa ya ada hujan? Kemudian lihat bulan, lihat bintang, lihat matahari, lihat pohon-pohon, lihat tanaman yang berbagai ragam dan macamnya yang begitu banyak, lihat bunga-bunga, kemudian lihat ciptaan Tuhan yang lainnya, yaitu hewan, binatang, serangga, mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, yang ada di darat maupun yang suka terbang, juga yang ada di dalam air, yang di dalam air juga macamnya banyak sekali ya. Maka kemudian orang-orang pada zaman itu ya kan, mereka mulai berpikir, mereka mulai merenungkan, dan sebagian ada orang-orang yang percaya termasuk apa yang ditulis di kitab Ayub, ternyata semuanya ini pasti ada yang maha kuasa, dan dia adalah Tuhan semesta alam yang hari ini kita mengenal namanya adalah Yesus Kristus Tuhan ya.
Kita yang hidup pada zaman ini sudah tahu melalui Alkitab, melalui kesaksian Roh, bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada sejak pada zaman penciptaan. Bukan ketika 2000 tahun yang lalu datang ke dunia ini menjadi manusia, mati di atas kayu salib, ya. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus itu ya ada sejak zaman penciptaan, karena Allah kita adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, kembali dari Ayub yang pasal yang ke-37 ini, bahwa Allah mengungkapkan kebesaran Tuhan. Bahwa guntur ini dikatakan adalah suara Tuhan. Sedangkan cuacanya dikatakan bahwa itu adalah hambanya Tuhan. Nah, melalui Kristus Yesus ini, kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang penuh dengan kasih. Kalau masih ingat, ada satu pujian kuno yang sangat terkenal, Allah Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku Maha Kuasa. Jadi kembali kepada alam, ya. Alam itu Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang atur semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena kuasa Roh Kudus dan pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita, seharusnya dengan melihat alam semesta ini, kita ini semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Sebab apa? Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan, ya kan? Tuhan yang begitu besar, yang begitu dahsyat, yang cara menciptakannya nggak masuk akal, nggak bisa kita pikirkan. Dia mencintai dan mengasihi kita, ya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita tahu bahwa semua itu dijadikan oleh Tuhan demi cinta dan kasih-Nya kepada kita. Kalau kita masih ingat bagaimana ketika anak-anak kita masih kecil, kita menyiapkan segala sesuatunya, menyediakan segala sesuatunya, baik makanan, minuman, mainan mereka, ya kan, pakaian mereka. Mengapa? Untuk apa kita siapkan itu semua? Karena kita mencintai dan mengasihi anak-anak kita. Melalui alam semesta ini, melalui Yesus Kristus Tuhan, kita tahu sekarang bahwa semua diciptakan Tuhan karena cintanya Tuhan kepada kita. Nah, hal yang pertama yang kita pelajari yaitu mari Bapak Ibu sekalian, kita akan terus semakin mencintai dan mengasihi Tuhan yang maha besar itu. Karena Tuhan ternyata lebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Ingat, Tuhan datang ke dunia ini cari orang berdosa, bukan untuk menghukum orang berdosa. Tuhan datang ke dunia ini cari orang berdosa, agar orang berdosa ini ditolong, diselamatkan, dipulihkan, dan diberkati. Ya, saya beberapa hari terakhir ini merenung-renungkan apa yang ada di dalam kitab Mazmur, kalau tidak salah Mazmur 107 atau 100 berapa itu ya. Di situ diceritakan ada 4 hal bagaimana orang-orang berdosa. Ini cerita orang-orang berdosa ya. Dikatakan ada orang yang sakit karena kesalahannya sendiri, ada orang yang salah, ada orang yang mengalami kerugian karena bisnisnya salah, ada orang yang mengalami penderitaan, harus dipenjara karena kesalahan dan pelanggarannya ya. Tetapi lihat, orang-orang yang berdosa itu ketika datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tolong loh, Tuhan selamatkan. Lebih-lebih kita yang percaya kepada Tuhan,
Maka itu jangan pernah meragukan cinta dan kasih Tuhan kepada kita. Percayalah bahwa kita ini begitu berharga di hadapan Tuhan, kita ini begitu disayang, kita ini begitu dicintai oleh Tuhan. Mazmur 91 yang setiap pagi kita deklarasikan, Bapak Ibu sekalian, di situ menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan. Dia menatang kita, dia melindungi kita, dia mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita, agar kita dilepaskan dari segala yang jahat, agar kaki kita tidak terantuk kepada batu, agar panah yang berterbangan itu siang dan malam tidak ada yang menimpa kita. Itu apa? Itu bukti cintanya Tuhan kepada kita semua. Itu yang pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, dari alam semesta ini, dari apa yang ditulis dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam ini, dikatakan juga di situ tersirat bahwa setiap kita di dalam hidup ini ketika menghadapi pergumulan, sekali lagi, ketika kita menghadapi pergumulan, maka itu saya selalu ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kekristenan yang kami anut ini bukan kekristenan yang kemudian membuat semuanya oke, membuat semuanya baik, ketika percaya Yesus semuanya akan baik-baik, tidak, ya kan? Saya selalu katakan bahwa kita selama masih hidup di dunia ini nggak peduli kita percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, kita akan menghadapi yang namanya persoalan. Kita akan menghadapi yang namanya pergumulan, kita menghadapi yang namanya tantangan dalam hidup ini. Dan untuk semuanya itu kita membutuhkan mujizat daripada Tuhan. Ya, hari Kamis kemarin saya diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Juan Mogi, ya kan? Dikatakan bahwa ketika kita beribadah bersama-sama, ketika kita berdoa bersama-sama, ketika kita bersekutu di dalam Tuhan bersama-sama, itu artinya kita sedang mengandalkan Tuhan. Kita sedang mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, pasti tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau hari ini kita sedang ada di dalam pergumulan, baik itu pergumulan tentang kesehatan, pergumulan tentang kesejahteraan di dalam hati, pergumulan tentang keuangan, pergumulan tentang ekonomi, pergumulan tentang keluarga dan rumah tangga. Mari Bapak Ibu sekalian tetap semangat, mengharapkan mujizat kepada Tuhan, dan percayalah mujizat dan pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Kembali kepada kitab Ayub pasal yang ke-37 ini, bahwa alam semesta ini menunjukkan sampai hari ini bahwa mujizat itu ada. Amin. Buat Bapak Ibu yang ada di Surabaya, ya, hari-hari ini ya saya mendapat kesaksian atau cerita bagaimana kemudian di Surabaya yang panas sekali itu kemudian ada hujan es batu. Nggak masuk akal, ya kan? Bagaimana ada hujan es batu? Kalau di New York ada salju kita masih bisa mengerti, karena suhu dan temperaturnya ya kan itu 0 derajat Celcius. Tapi di Indonesia waktu hujan es batu itu saya percaya temperaturnya tidak akan kurang daripada 17 atau 18 derajat Celcius, ya kan? Atau mungkin bahkan bisa 25-30 derajat Celcius, tapi bisa hujan es batu, nggak bisa dipikirkan. Yaitu Tuhan lagi mau berbicara bahwa Tuhan itu masih ada sampai hari ini, dan mujizatnya
itu akan ada selama-lamanya, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk mengadakan banyak perkara, banyak mujizat. Untuk apa? Untuk menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan. Untuk mengingatkan kepada setiap kita, kita ini harus mengandalkan Tuhan. Sebab kalau kita hidup tanpa Tuhan, kita itu nothing, ya. Orang Surabaya bilang begini, nul putul, ya kan? Nggak ada apa-apanya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini dari kitab Ayub pasal 37 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, ada beberapa hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, bahwa alam semesta ini menunjukkan kebesaran Tuhan, ya. Yang kedua, Tuhan mau berbicara kepada kita melalui peristiwa-peristiwa alam yang terjadi hari ini, bahwa Tuhan yang Maha Besar itu mau berperkara kepada kita dan mujizatnya masih ada. Maka itu ketika kita datang kepada Tuhan, percayalah kita akan mengalami mujizat dan pertolongan kepada Tuhan. Melalui alam semesta ini, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita untuk kita kembali mencintai Tuhan lebih sungguh, dan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan. Ya Abba, ya Bapa. Roh Kudus berbicara kepada kami. Roh Kudus menolong kami untuk hati kami ini makin melekat kepada Tuhan dan mengasihi Engkau lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.